Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi setelah ujian tengah semester, yaitu metode harga pokok pesanan atau biasanya disebut dengan full costing. Nah, apa itu pengertian metode dari full costing? Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang berproduksi secara berdasarkan pesanan. Jadi berdasarkan pesanan dari konsumen, baru mereka melakukan usahanya. Nah, contohnya apa? Usaha-usaha yang berproduksi secara pesanan itu seperti usaha percetakan, catering, dan lain-lain. Jadi mereka itu memang kalau ada pesanan baru berproduksi. Nah, dalam metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan berdasarkan pesanan tertentu. Kemudian baru dihitung harga pokok produksinya per satuan, dihitung dengan cara membagi total biaya yang terkumpul, kemudian dibagi dengan jumlah satuan produk yang telah jadi. Seperti itu. Untuk mengetahui satu harga pokok produksi, maka total biaya dibagi dengan total jumlah produk. Dapatlah harga per satuan dari produknya. Nah, sekarang kita lanjutkan karakteristik dari usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Itu yang pertama adalah proses produksinya itu terputus-putus. Kenapa terputus-putus? Karena dia berproduksi berdasarkan pesanan konsumen. Kalau pesanan konsumen tidak ada, maka dia tidak akan berproduksi. Kemudian, yang kedua, produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pemesan. Jadi memang betul-betul usaha ini berproduksi sesuai dengan kebutuhan konsumen dan apa yang diminta oleh konsumen. Seperti misalkan usaha percetakan, kalau orang ingin membuat kartu undangan misalnya ya, maka dia akan memberikan seperti ini loh layoutnya dan lain-lainnya. Atau orang ingin memesan catering, maka dia akan sesuai dengan apa yang dimintanya. Kemudian yang ketiga, itu produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan. Jadi maksudnya adalah produksi ini dibuat berdasarkan pesanan. Jadi tidak untuk memenuhi kebutuhan gudang. Jadi kalau tidak ada pesanan, maka produksi tidak akan dilakukan. Nah, ini dia 3 karakteristik dari metode harga pokok pesanan. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Ini ada PT Eliona, dia berusaha dalam bidang percetakan. Semua pesanan itu diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pemesan. Kemudian, dalam bulan November 2009, PT Eliona ini mendapat pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Rimedi. Kemudian, harga yang dibebankan kepada PT Rimedi ini untuk 1.500 lembar adalah 3.000 per lembarnya. Ini adalah si pemesan pertama. Ternyata ada lagi pemesan yang kedua, itu sebanyak 20 lembar pamflet iklan dari PT Oki. Kemudian biaya yang dibebankannya itu adalah 1.000 per lembar. Nah, ini dia ada 2 pemesan, maka untuk membedakannya kita akan melihat memberikan nomor. Untuk PT Rimedi itu diberi nomor 101 dan untuk PT Oki diberi 102. Hal ini untuk membedakan biaya-biaya yang akan digunakan, karena kita nantinya akan mencari harga per lembar dari undangan itu adalah dengan menambahkan jumlah total biaya yang digunakan oleh PT Rimedi dibagi berapa jumlah produk yang dihasilkan untuk PT Rimedi, barulah dapat harga per pieces. Pun dengan PT Oki seperti itu. Berapa biaya yang dipakai oleh PT Oki untuk membuat pamflet PT Oki, kemudian jumlah totalnya, jumlah total biaya yang digunakan untuk PT Oki dibagi dengan jumlah total produk yang dihasilkan, maka dapatlah harga per satuannya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi, masih soal.
Ini soal lanjutannya. Kemudian pada tanggal 3 November itu perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong. Nah, ini masih soal ya. Bahan bakunya ini dia, bisa saudara lihat, ada kertas jenis X sebanyak 85 rim, ini harga satuannya. Kalau ada tulisan at seperti ini berarti itu harga satuan, dan ini adalah totalnya, tinggal dikalikan kuantitas dikali harga, dapatlah total. Begitu juga dengan kertas jenis Y, tinta A, tinta B. Nah, ini adalah jumlah bahan baku yang dibeli, ada 5.475.000. Kemudian bahan penolong yang dibeli ini adalah bahan penolong P dan Q, ini masing-masingnya, dan ini jumlahnya 470.000. Kalau kita lihat jumlah total bahan baku dan bahan penolong adalah 5.945. Nah, ini masih soal. Kemudian jurnal yang akan dibuat itu adalah seperti ini. Ini adalah permintaan dari soal. Maka dari soal yang ada ini kita sudah bisa menjawab jurnal yang akan kita buat. Nah, ini dia, ada jurnal 1, jurnal 2 berdasarkan soal yang tadi ya. Jurnal 1 kita akan membuat seperti ini. Persediaan bahan baku itu 5.475.000, utang dagang pun sama. Dari mana angka ini didapat? Dari yang soal tadi. Jadi karena ini persediaan bahan baku saja, maka dimasukkanlah angka bahan baku, didapatkan dari sini. Nah, kemudian jurnal yang kedua kita akan menceritakan persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong, kemudian temannya, ayat jurnalnya adalah utang dagang sebanyak 470.000, sama ya. Sisi debit, sisi kreditnya. Ini didapatkan angkanya dari soal yang ini. Nah, saudara tinggal menyalin saja. Oke, ada 2 jurnal yang sudah bisa kita buat. Ini jawabannya ya. Nah, kemudian ayat jurnalnya itu tidak akan berubah. Jadi ayat jurnalnya akan saudara buat seperti ini, dan angkanya itu mengikuti dari soal. Kita lanjutkan lagi. Ini kembali ke soal. Ya. Pemakaian bahan baku untuk pesanan 101 itu adalah kertas jenis X-nya 85 rim dengan totalnya sekian. Kemudian tinta jenis A totalnya sekian. Maka jumlah bahan baku untuk pesanan 01 adalah 1.350.000. Kemudian bahan baku yang digunakan untuk pesanan 102 ini dia. Totalnya adalah 4.125.000. Total bahan baku yang dipakai 5.475.000. Nah, ini tadi kan si pemesan ada 2 ya, maka kita bedakan juga biaya-biaya yang sudah digunakannya, 101 dan 102. Ini soal. Kemudian kita lanjutkan lagi soalnya. Ternyata bahan penolong untuk yang P dan Q yang digunakan hanya 300.000. Nah, ini masih soal, berarti kita bisa menjawab jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga ini untuk menceritakan pemakaian bahan baku. Kita lihat, ini dia ayat jurnalnya. Barang dalam proses, BDP ini barang dalam proses ya, saya singkat. Biaya bahan baku, BBB ini adalah biaya bahan baku. Ini dia keterangannya. BDP barang dalam proses, strip biaya bahan baku sebanyak 5.475. Persediaan bahan bakunya pun sama angkanya ya. Dari mana angka ini didapat? Dari jumlah pemakaian bahan baku yang ini. Nah, ini total dari pemakaian pesanan 101 dan 102. Setelah itu jurnal yang keempat itu untuk menceritakan pemakaian bahan penolong. Nah, ayat jurnalnya itu adalah BOP sesungguhnya atau biaya overhead pabrik sesungguhnya, ini dia keterangannya, sebanyak 300.000, dan temannya itu adalah persediaan bahan penolong 300.000. Dapat dari mana angkanya? Dari soal juga yang ini. Oke. Jadi kita sudah bisa membuat jurnal 3 dan jurnal 4 sebagai jawabannya. Kita lanjutkan lagi soalnya. Ini masih soal ya. Ada upah langsung untuk pesanan 101. Upah langsungnya itu sebanyak 225 jam dengan
harga satuan waktunya 4.000, didapatkanlah total 900. Kemudian upah langsung berarti ini untuk tenaga kerja ya, 102 itu sebanyak 5 juta. Kemudian upah tidak langsung itu sebanyak 3 juta. Maka total ketiga ini adalah 8.900.000. Ada lagi gaji karyawan bagian ADM dan umum itu sebanyak 4 juta. Gaji karyawan bagian pemasaran 7,5 juta. Maka jumlah gaji saja yang dua ini adalah 11.500.000 rupiah. Nah, kalau kita totalkan jumlah upah dan jumlah gaji itu adalah 20.400.000. Nah, yang diminta itu adalah catatlah biaya tenaga kerja ini, BTK ini biaya tenaga kerja melalui 3 tahap berikut yang diminta. 1. Pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan. 2. Pencatatan distribusi tenaga kerja biayanya ya. Kemudian yang ketiga, pencatatan pembayaran gaji dan upah. Artinya kita akan membuat ketiga jurnal ini. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu yang pertama. Ini dia jurnal yang pertama, jurnal nomor 5. Itu adalah untuk mencatat biaya tenaga kerja yang masih terutang oleh perusahaan, artinya belum dibayar perusahaan. Itu ayat jurnalnya berbunyi, gaji dan upah sebanyak 20.400.000, utang gaji dan upah pun sama, 20.400.000. Jadi ini ayat jurnalnya. Angkanya ini didapatkan dari soal, yaitu ini dia total seluruhnya. Saudara isikan ke jurnal nomor 5. Kemudian jurnal selanjutnya, jurnal yang ke-6, ini untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja. Jadi ke siapa saja didistribusikan biaya tersebut. Kita lihat ini dia bunyi dari ayat jurnalnya. Yang pertama itu adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar 5.900.000. Nah, ini didapatkan angkanya dari yang sini, total ini saja. Jadi kalau biaya tenaga kerja langsung, maka kita akan menambahkan hanya upah langsung saja. Upah tidak langsung jangan dimasukkan. Upah langsung saja itu totalnya adalah 900 tambah 5 juta. Hasilnya 5.900.000. Kemudian ada lagi biaya overhead pabrik sesungguhnya. Di sini tertulis 3 juta. Dari mana dapatnya? Dari soal yang ini, upah tidak langsung sebanyak 3 juta. Jadi ini dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik. Selanjutnya, biaya ADM dan umum sebesar 4 juta. Ini pun dari soal yang tadi, gaji ADM dan umum 4 juta. Kemudian, biaya pemasaran sebanyak 7,5 juta. Nah, ini dia dari gaji karyawan bagian pemasaran sebanyak 7,5 juta. Nah, total keseluruhannya itu masuk dalam gaji dan upah, yaitu 20.400.000. Nah, antara sisi debit dan kredit itu harus selalu seimbang. Jurnal yang ke-7 itu adalah untuk pencatatan pembayaran gaji dan upah yang telah dibayar oleh perusahaan. Bunyi ayat jurnalnya, utang gaji dan upah sebanyak 20.400.000 dan kas sebanyak 20.400.000. Angkanya didapatkan dari soal tadi atau dari yang jurnal yang kelima. Oke. Ini dia jurnal kita sampai yang ke-7. Jadi ini jawabannya ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke soal. Jadi ini soal lagi, kita kembali lagi. Biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk itu sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Artinya apa? Kita akan mencari masing-masing pesanan itu dikalikan ininya, pembebanan tarifnya itu 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsungnya dari soal yang ketiga tadi kita ambil, yaitu ini dia. Untuk pesanan 101, biaya tenaga kerja langsungnya adalah 900.000 dan pesanan 102, biaya tenaga kerja langsungnya adalah 5 juta.
Nah, ini yang akan kita kalikan masing-masingnya dengan 150%. Lihat, pesanan 101 150% kali 900.000, yaitu biaya tenaga kerja langsung ya. Dapatnya ini. Kemudian pesanan 102 150% dikali 5 juta, didapatkan dari soal yang tadi saya sebutkan. Dapatlah ini angkanya 7,5 juta dan ditotalkan 8.850.000. Dan kita bisa menjawab jurnal yang ke-8. Ini dia jawabannya untuk mencatat biaya overhead pabrik. Bunyinya adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik sebanyak 8.850.000. Kemudian biaya overhead pabrik yang dibebankan sebanyak 8.850.000. Dari mana angka ini didapatkan? Dari sini, dari soal yang ini. Nah, ini dia jawaban jurnal ke-8, diambil dari soal yang ke-4 ini. Oke. Kita lanjutkan. Ini adalah soal kembali. Soalnya, ini misalnya biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi selain bahan penolong dan biaya tenaga kerja langsung adalah, ini dia, ada biaya depresiasi mesin sampai ke biaya pemeliharaan gedung, dan ini masing-masing harganya. Total jumlahnya adalah 5.700.000. Maka kita akan membuat jawaban untuk jurnal ke-9, yaitu untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya. Ini dia bunyinya. Biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 5.700.000, diambil dari sini soal ini. Nah, untuk yang bagian kreditnya ini menyesuaikan dengan soal yang ada. Kita tinggal menyalin ulang saja ke bawah. Ini dia hasilnya dan harus seimbang. Oke. Jadi ini sesuai dengan apa yang ada di soal ya. Kalau tidak ada biaya depresiasi mesin di soal, maka jangan saudara tulis. Jadi ini menyesuaikan dari soal, kita salin ke bawah untuk jawaban jurnal nomor 9. Selanjutnya kita akan menjawab jurnal nomor 10 dan 11. Kita akan membuat jurnal nomor 10 ini untuk membuat BOP yang dibebankan, biaya overhead pabrik yang dibebankan, dan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, ini dia jawaban jurnal ke-10. Angkanya adalah 8.850.000. Didapatkan dari mana? Dari soal yang tadi, yang dibebankan ini. Nah, ini kan yang dibebankan, BOP yang dibebankan, maka kita salin lagi ke jurnal nomor 10. Oke. Untuk mencatat jurnal nomor 11, ini kalau terjadi selisih antara biaya overhead pabrik yang dibebankan dengan yang sesungguhnya. Kalau terjadi selisih baik kurang maupun lebih, maka akan muncul jurnal nomor 11. Tapi kalau tidak terjadi selisih, maka jurnal nomor 11 ini tidak muncul. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita harus tahu dulu berapakah jumlah biaya overhead pabrik yang sesungguhnya serta yang dibebankan. Maka kita cari dulu di kertas pencari. Seperti ini. Kita akan mencari dari jurnal 1 sampai jurnal 9 yang ada kata-kata biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kita kembali lagi ya. Kita lihat dari jurnal nomor 1 ada nggak kata-kata yang biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kita lihat di sini jurnal nomor 1 tidak ada kata-kata BOP sesungguhnya. Jurnal nomor 2 juga tidak ada. Kita lihat lagi ke jurnal nomor 3. Tidak ada juga kata-kata biaya overhead pabrik sesungguhnya. Cek lagi jurnal nomor 4. Ada ternyata BOP sesungguhnya sebesar 300.000. Kita salin di tempat yang tadi. Ini dia jurnal nomor 4, BOP sesungguhnya 300.000. Kita cari lagi di mana ada kata-kata BOP sesungguhnya. Tadi jurnal nomor 4 ya. 1 ketemu. Kita lanjutkan ke jurnal nomor 5, ada BOP sesungguhnya, tidak ada. Di jurnal 6 ada kata-kata itu, ada ternyata ini BOP sesungguhnya sebesar 3 juta. Maka kita salin lagi ke depan tadi. Ini di jurnal 6 ada BOP sesungguhnya sebesar 3 juta. Kemudian kita cari lagi setelah jurnal nomor 6, itu jurnal nomor 7.
tidak ada BOP sesungguhnya kata-katanya. Jurnal nomor 8 pun tidak ada. Jurnal nomor 9 ada sebesar 5.700.000. Maka kita salin ke depan ini. Setelah itu kita totalkan, dapatlah angka 9 juta. Ini untuk BOP sesungguhnya. Kemudian kita lihat untuk BOP yang dibebankan. BOP yang dibebankan itu dari mana didapatkan? Dari yang soal ini. BOP yang dibebankan itu hanya 8.850.000. Artinya apa? BOP berdasarkan taksiran di awal ya. Nah, kita catat ke sini. Ternyata BOP yang kita taksirkan itu hanya 8.850.000, sementara BOP yang sesungguhnya terjadi 9 juta. Artinya apa? Terjadi selisih pembebanan kurang. Nah, ini dia selisih pembebanan kurang sebesar 150.000. Yang kita taksirkan cuma ini, sementara yang terjadi adalah lebih besar. Terjadi selisih pembebanan kurang. Kalau seandainya dia berlebih, misalkan yang untuk BOP sesungguhnya ini 7 juta, sementara yang kita bebankan 8.850.000, berarti terjadi selisih pembebanan lebih. Kalau ini karena dia lebih kecil yang dibebankan daripada yang sesungguhnya terjadi, berarti terjadi selisih pembebanan kurang. Artinya kurang 150.000. Maka muncullah jurnal yang ke-11. Bunyinya selisih BOP sebesar 150.000, BOP sesungguhnya 150.000, didapatkan dari sini. Oke. Kita lanjutkan soalnya. Kemudian kita akan mencatat berapakah harga pokok produk jadi. Nah, di soal tadi yang di awal, produk 101 ini katanya sudah jadi. Jadi kalau dia sudah jadi, kita tinggal menghitung saja. Masih ingat ya, untuk penghitungan biaya bagi produk itu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sama halnya dengan ini, maka kita akan mencatat untuk 101 itu berapakah biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerja langsungnya, dan biaya overhead pabriknya. Ini didapatkan dari mana angka-angka ini? Dari soal-soal sebelumnya. Kita akan mencari biaya bahan baku untuk pesanan 101 adalah dari soal. Nah, ini dia. Biaya bahan baku untuk pesanan 101. Nah, ini 1.350.000. Maka ini kita salin ke tempat yang tadi. Jumlah bahan baku 101. Kemudian apalagi sesudah biaya bahan baku? Biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja kita lihat dari soal juga. Biaya tenaga kerja langsung untuk 101 adalah 900. Maka kita salin ke tempat yang tadi di depan. Selanjutnya biaya overhead pabrik untuk 101. Berapa biaya overhead pabriknya? Nah, ini dia biaya overhead pabriknya untuk pesanan 101 adalah sebesar 1.350.000. Maka kita pindahkan ke tempat jurnal 12 tadi. Ini dia. Maka kita bisa tahu jumlah totalnya untuk biaya produksi adalah 3.600.000. Diambil dari angka-angka yang tadi saya sebutkan. Kita buatkan jawaban untuk jurnal 12. Bunyinya adalah persediaan produk jadi sebesar 3.600.000 dan barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 1.350.000 ini. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 900.000. Barang dalam proses biaya overhead pabrik 1.350.000. Nah, ini dia untuk pesanan 101 yang sudah jadi. Selanjutnya, pesanan 102 itu masih belum selesai dikerjakan, kata soalnya. Nah, tapi kita sudah bisa mencatat harga pokok pesanannya. Caranya sama seperti yang dibuat untuk pesanan 101 tadi. Persediaan produk dalam proses, ini angkanya ini saudara dapatkan dari sini dulu, per masing-masingnya. Barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.
angka-angka ini kita lihat biaya bahan bakunya adalah 4.125.000. Tenaga kerja langsungnya 5 juta, BOP-nya 7,5 juta. Kita lihat dulu dari mana angka ini didapat. Dari bahan baku di soal yang pertama tadi. Nah, ini dia. Ini adalah bahan baku untuk 102 soalnya ya. Ini angkanya dapat 4.125.000. Kemudian selanjutnya adalah biaya tenaga kerja langsung pun kita dapatkan dari soal sebelumnya untuk 102 5 juta. Selanjutnya adalah BOP untuk pesanan 102 didapatkan dari soal juga 7,5 juta. Maka itu kita pindahkan ke jurnal nomor 13. Nah, ini dia. Baru saudara jumlahkan dapatlah angka yang 16.625.000. Sekarang jurnal ke-14 ini adalah harga pokok untuk penghitungan harga pokok produk yang sudah jadi. Maka ditulislah ayat jurnalnya. Harga pokok penjualan persediaan produk jadi sebesar 3,6 juta. Angka ini dari mana didapatkan? Dari jurnal yang ke-12 karena dia sudah jadi dan siap untuk dijual kepada konsumen, yaitu sebesar 3.600.000. Kita pindahkan atau salin angkanya ke jurnal 14. Nah, ini dia harga pokok kita atau inilah modal yang kita keluarkan untuk membuat pesanan 101. Selanjutnya kita ingin memberikan kepada konsumen. Tadi di soal awal pesanan 101 ini kan diletakkan harganya per lembarnya itu adalah 3.000. Dan dipesan oleh 101 ini, pesanan dari konsumen 101 sebanyak 1.500 lembar. Ini dilihat dari soal yang paling awal ya. 1.500 lembar diletakkan 3.000. Kita kalikan dapatlah 4,5 juta. Nah, 4,5 juta. Sementara modal kita adalah 3.600.000. Artinya apa? Kita mengalami keuntungan sebesar berapa? 4.500.000 kurang 3.600.000. Ada sebesar berapa keuntungan kita? 900.000. Nah, ini angka ini itu untuk membuat jurnal nomor 15, yaitu piutang dagang dan hasil penjualan. Piutang dagangnya 4,5 juta, hasil penjualan kita adalah 4,5 juta. Nah, dari sini didapatkan. Kalau saya tanya, saudara bisa tahu ya, apakah perusahaan itu untung atau rugi dengan membandingkan jurnal ke-14 dan jurnal ke-15. Lihat harga pokok penjualannya dibandingkan dengan hasil penjualan. Kita lihat, dari situlah kita mengetahui keuntungan. Oke. Sampai di sini, kalau masih ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan nanti via Google Classroom. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.